Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil materi kami yang berjudul Aljabar Boolean. Baik, di kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Muhammad Taqwa, yang kedua Nikmatul Huswa, yang ketiga Novi Yuliana, dan yang keempat Nur Aziza. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu definisi aljabar Boolean. Skema untuk deskripsi aljabar dari proses berpikir secara logika dan reasoning pada tahun 1849, kemudian digunakan untuk menjabarkan rangkaian logika yang dimana di dalamnya ada desain dan analisis rangkaian, menyederhanakan suatu ekspresi logika untuk implementasi fisik rangkaian yang lebih sederhana. Yang kedua, definisi aljabar Boolean. Misalkan terdapat 2 operator biner yang bertanda tambah dan titik. Yang kedua, sebuah operator unner yang bertanda koma. B. Himpunan yang didefinisikan pada operator tambah, titik, dan koma. Kemudian 0 dan 1 adalah 2 elemen yang berbeda dari B. Tupel B tambah, titik, dan koma disebut aljabar Boolean jika untuk setiap A, B, C elemen B berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington berikut. Klosur Klosur. Yang pertama, A tambah B elemen B. Yang kedua, A titik B elemen B. Identitas A tambah 0 sama dengan A titik 1 sama dengan A. Selanjutnya yaitu komutatif, di mana A tambah B sama dengan B tambah A, kemudian A titik B sama dengan B titik A. Distributif A titik buka kurung B tambah C sama dengan buka kurung A titik B tutup kurung tambah buka kurung A titik C tutup kurung. Yang kedua, A tambah buka kurung B titik C tutup kurung sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung titik buka kurung A tambah C tutup kurung. Komplement 1. Pertama, A tambah A koma sama dengan 1, kemudian A titik A koma sama dengan 0. Untuk mempunyai sebuah aljabar Boolean harus diperlihatkan, yaitu pertama elemen-elemen himpunan B, kemudian kaidah operasi untuk operator biner dan operator unner. Selanjutnya dapat memenuhi postulat Huntington. Nah, selanjutnya aljabar Boolean 2 nilai. Aljabar Boolean 2 nilai, di mana aljabar Boolean 2 nilai ini terdapat B sama dengan himpunan 0, 1. Selanjutnya operator biner, tambah, dan titik. Operator unner bertanda koma. Kaidah untuk operator biner dan operator unner adalah nilai A 0, 0, 1, 1, B 0, 1, 0, 1. Jadi A titik B 0, 0, 1. Selanjutnya A
0011, B 0101. Jadi A tambah B sama dengan 0111. A 01, A koma sama dengan 10. Cek apakah memenuhi postulat Huntington. Nah, closure jelas berlaku. Identitas pasti juga jelas berlaku karena dari tabel dapat kita lihat bahwa 0 tambah 1 sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. Kemudian 1.0 sama dengan 0.1 sama dengan 0. Terus komutatif jelas berlaku dengan melihat simetri tabel operator biner. Selanjutnya distributif A titik buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan A titik B tutup kurung tambah A titik C tutup kurung dapat ditunjukkan benar dari tabel operator biner di atas dengan membentuk tabel kebenaran. Kedua, hukum distributif A tambah buka kurung B titik C tutup kurung sama dengan tutup buka kurung A tambah B tutup kurung titik buka kurung A tambah C tutup kurung dapat ditunjukkan benar dengan membuat tabel kebenaran dengan cara yang sama seperti yang pertama. Komplement jelas berlaku karena tabel kebenaran dapat memperlihatkan bahwa yang pertama itu A tambah A, koma sama dengan 1, koma. Karena 0 tambah 0, sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1 dan 1 tambah 1, sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. Yang kedua, A titik A sama dengan 0. Karena 0 titik 0, sama dengan 0.1 sama dengan 0 dan 1 titik 1, sama dengan 1.0. Karena kelima postulat Huntington dipenuhi, maka terbukti bahwa B sama dengan himpunan 0,1 bersama-sama dengan operator biner tambah dan titik operator komplement, koma merupakan aljabar Boolean. Ekspresi Boolean misalkan kurung B, tambah, titik, dan tanda koma adalah sebuah aljabar Boolean, di mana suatu ekspresi Boolean dalam B tambah, titik, dan koma adalah setiap elemen di dalam B. Yang kedua, setiap berubah. Yang ketiga, jika E1 dan E2 adalah ekspresi Boolean, maka E1 dan E2 titik E2, E1, adalah ekspresi Boolean. Contoh 0, 1, AB, A tambah B, A titik B, A, titik buka kurung B tambah C tutup kurung A titik B, tambah A titik B titik C, tambah B, dan sebagainya. Selanjutnya, mengevaluasi ekspresi Boolean. Contoh A, titik buka kurung B tambah C. Jika A 0, B sama dengan 1 dan C sama dengan 0, maka hasil evaluasi ekspresi yaitu
0, titik, buka kurung 1 tambah 0, buka kurung sama dengan 1, titik 1 sama dengan 1. Dua ekspresi Boolean dikatakan ekivalen atau dilambangkan dengan sama dengan jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n berubah. Contoh, A titik sama A titik buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A titik B tutup kurung tambah buka kurung A titik C tutup kurung. Contoh seperti slide ini diperlihatkan bahwa A tambah A, B sama dengan A tambah B titik. Jadi penyelesaiannya itu A 0011 kemudian B 0101 A, 1100 A, B 0100 A tambah A, B 0111 A tambah B 0111. Perjanjian tanda titik dapat dihilangkan dari penulisan ekspresi Boolean kecuali jika ada penekanan. Yang pertama, A buka kurung B tambah C sama dengan AB tambah AC, kemudian A tambah BC sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung A tambah C tutup kurung A titik 0, bukan A 0. Oke, selanjutnya adalah prinsip nulitas. Artinya adalah prinsip untuk mencari dualnya. Misalnya S adalah kesamaan di dalam aljabar yang melibatkan operator tambah dan kali, yang dimana S ini bisa diganti atau dualnya misalnya S-nya itu kali, dualnya bisa diganti dengan tambah. Begitu juga dengan tambah, dualnya bisa diganti menjadi kali. 0 bisa diganti menjadi 1 dan 1 dualnya bisa menjadi 0. Dan membiarkan komplement tetap, itu seperti A dan B nya itu tetap. Contohnya di bawah, misalnya contoh pertama maksud saya A dikalikan 1, 0 tambah dengan A komplement sama dengan 0. Dualnya A nya tetap, cuman operatornya di situ kali menjadi tambah, 1 menjadi 0 dan kita tambah karena di sisi situ ada kali, berarti kalinya kita ganti dengan tambah. Kemudian 0 tambah A kita ganti menjadi 1 tambah A, A nya tetap sama dengan 1. Kemudian contoh kedua, A dalam kurung A komplement B sama dengan AB, dualnya A tambah karena sebelumnya itu kali, maka kita ganti menjadi tambah. Kemudian hukum-hukum aljabar Boolean, yang dimana hukum aljabar Boolean ini memiliki 11 hukum. Kenapa bisa ada 2 di sini? Misalnya hukum identitas itu ada 2, karena yang di bawah ini adalah dual dari atas. Yang pertama, misalnya A tambah 0 sama dengan A, A nya tetap, kemudian tambah ini kita ganti menjadi kali, 0 nya diganti menjadi 1, A nya atau variabelnya tetap A. Semuanya ini sama saja, cuman hukum-hukumnya yang berbeda, tapi kalau dia semuanya memiliki dual. Oke, yang selanjutnya itu fungsi Boolean. Apa itu fungsi Boolean? Yang pertama itu apa itu fungsi? Fungsi kalau dulu itu di matematika bisa disebut dengan pemetaan. Misalnya x kuadrat 2 hasilnya berapa,
X pangkat sekian hasilnya berapa gitu. Kemudian Bn ini adalah himpunan yang beranggotakan pasangan berurutan ganda dalam daerah asalnya. Misalnya, sebuah fungsi boolean adalah, misalnya fungsi f itu mempunyai 3 himpunan, yaitu x, y, z, yang dimana fungsi f ini kita masukkan nilainya 0 dan 1 karena nilai boolean itu 0 dan 1. Misalnya x adalah 1, y nya 0, z nya 1, sehingga bisa ditulis f 1,0,1 sama dengan 1 kali 0 kali 1 tambah 1 komplemen dikali 0 tambah komplemen 0 dikali 1. 1 kali 0 kali 0 sama dengan 0. Kenapa? Karena sesuai perkalian itu tadi, jika semua 1 maka hasilnya 1. Tapi di sini ada 0 maka hasilnya itu 0. Kemudian komplemen 1 dikalikan 0, itu hasilnya juga 0. Kenapa? Karena komplemen 1 ini kan komplemennya 0. Syarat dari perkalian apa? 1 harus semua nilainya itu 1 baru bisa ditulis 1. Jika tidak, itu 0. Terus komplemen 0 dikali 0, dia ini hasilnya 1. Kenapa? Karena komplemen 0 itu komplemennya 1, jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 0 tambah 0 tambah 1 itu hasilnya 1. Kenapa 1? Karena syarat pertambahan tadi, jika semuanya 0 baru 0, tapi di sini ada 1, jadi kita tulis atau hasilnya itu 1. Kemudian ada contoh lainnya, fungsi f itu tidak selalunya memiliki 3 variabel, bisa saja 1 atau 2. Setiap p ubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya disebut literal. Misalnya ini, x itu disebut literal, y disebut literal, z disebut literal gitu. Jadi x, y, z ini adalah literal. Kemudian contoh berikutnya, jika fungsi yang di atas ini dicari dalam bentuk tabel kebenaran, itu hasilnya seperti ini. Kenapa seperti ini? Misalnya x, y, z kan kita punya 3 variabel, jadi otomatis tabelnya itu 8 ke bawah. Ini sama halnya saja seperti tabel kebenaran sebelumnya, yaitu true dan false, yaitu 40, 41, 00, 11 sama saja. Cuman yang membedakan di sini komplemen z. Syarat kali tadi kan 0 kali 0 kali 0 sama dengan 0, karena semuanya 0 kecuali 1. Semuanya 1 baru bisa ditulis 1. Ini 0, ini 0, ini 0, kecuali yang ini 1 kali 1 kali 0. Kenapa bisa 1 di sini? Atau kenapa bisa hasilnya 1? Karena z nya ini komplemen. Komplemen dari 0 adalah 1. Jadi semua di sini adalah 1. Yang berikutnya adalah komplemen fungsi boolean. Komplemen fungsi boolean ini memiliki 2 cara, yaitu cara pertama menggunakan hukum De Morgan. Misalnya, fungsi f adalah x, y, z sama dengan x kali y komplemen kali z komplemen tambah y kali z. Maka
fungsi f bisa ditulis dalam kurung x buka kurung y kali y komplemen kali z komplemen tambah z kali, maksudnya y kali z. Kemudian x nya kita komplemenkan seperti yang di bawah, x nya dikomplemenkan, terus tambahnya sebelumnya kan kali, terus kita komplemenkan menjadi tambah, terus jadi komplemen x tambah y kali y komplemen z kali z komplemen tambah y kali z. Kemudian x tambah y komplemen terus kali z komplemen dikali y kali z, sehingga bisa ditulis x komplemen tambah y nya sudah terganti menjadi maksud saya y nya sudah tidak menjadi komplemen, dan kalinya kita ganti menjadi tambah, dan z nya juga berubah menjadi tidak komplemen, dan y kurung selanjutnya itu menjadi komplemen seperti yang di bawah ini. Terus kalinya kita ganti dengan tambah, terus z nya juga dikomplemenkan. Kemudian cara kedua menggunakan prinsip dualitas maksud saya. Misalnya ini kita bikin dulu dalam fungsi dualnya, terus kita komplemenkan. Pertama, misalnya fungsi f nilainya itu x, y, z, maka kita tulis dualnya itu x, sebelumnya kan tambah, didualkan berarti menjadi sebelumnya kali, didualkan menjadi tambah, berarti x tambah y sebelumnya kali, jadi komplemen, didualkan menjadi tambah, jadi y tambah z. Begitu juga yang selanjutnya itu y kali z diganti menjadi y tambah z. Kemudian kita komplemenkan x komplemen yang tadinya bukan, ya kita jadikan komplemen x tambah y yang komplemen tadi kita jadikan tidak komplemen, tambah y z yang komplemen menjadi tidak komplemen dikali y komplemen yang tadinya tidak komplemen. Ini sebenarnya saja kebalikannya. Kalau di atas komplemen berarti di bawahnya itu tidak. Itu secara singkatnya. Kalau di atas komplemen berarti di bawah tidak. Kalau di bawah komplemen berarti di atas tidak. Sehingga hasilnya seperti ini. Yang tadinya komplemen menjadi tidak, yang tidak berkomplemen. Berikutnya adalah bentuk kanonik. Secara umum bentuk kanonik itu ada dua macam. Yang pertama itu sum of product atau SOP, artinya penjumlahan dari hasil kali. Yang kedua adalah product of sum atau POS, artinya perkalian dari hasil jumlah. Contohnya ini ada contoh satu, di misalnya fungsi f x adalah x, y, z. Jadi bunyinya untuk SOP kali tambah, kali tambah. Setiap suku ini kan term x, y, z itu satu suku atau disebut term. Tapi kalau untuk SOP itu disebutnya min term. Sedangkan kalau POS itu misalnya fungsi g itu nilainya x, y, z, dia bunyinya tambah kali, tambah kali. Jadi dia ditambahkan dulu baru dikalikan. Kalau
SOP dikalikan dulu baru ditambah. Setiap sukunya disebut max term dia. Kalau yang SOP min term, kalau POS max term. Kemudian setiap max term dan min term ini mengandung literal yang lengkap. Maksudnya literal itu X, Y, Z ya. Itu harus lengkap. Misalnya F, fungsi F itu nilainya X, Y, Z, jadi harus X, Y, Z. Tidak boleh X, Y atau hanya Z, harus lengkap. Kemudian kalau dalam tabel begini, kalau untuk min term di sini yang diperhatikan adalah sukunya. Di sini ada 4 turunan karena hanya 2 variabel yaitu X, Y. Jadi ini sama saja dengan tabel kebenaran 00, 1, 1, 01, 01. Terus kemudian sukunya. Di sini kenapa bisa jadi X komplement? Karena ini nilai terkecil dari min term. Sedangkan lambangnya itu M0. Kalau min term lambangnya dia M kecil ya. Kalau max term lambangnya dia M besar. Terus kalau min term di sini kali, kalau max term di sini tambah. Ini kalau untuk 2 variabel. Kemudian berikutnya ini ada 3 variabel yaitu X, Y, Z yang dimana memiliki 8 turunan. Sebenarnya sama saja, cuman variabelnya ditambahkan. Bisa juga lebih, mau X, Y, Z juga bisa, itu tergantung. Dia ini kalau 3 variabel itu sampai M3 lambangnya. Kemudian kalau di min term 0 itu misalnya X nya 0, Y nya 0, Z nya 0, itu dia bersifat komplement. Sedangkan kalau di max term 0 itu dia tidak bersifat komplement. Dia tetap menjadi Y, X, Y, namanya X, Y, Z. Dia tidak komplement. Saya atas nama Novi Yuliana akan melanjutkan pemateri kedua. Jadi contohnya adalah nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik COP dan POS. Oke, yang pertama kita ke COP-nya. Kita bahas yang COP, kombinasi nilai penuh yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 COF. COP itu lebih ke 1 dan sedangkan POS itu lebih ke 0. Jadi di sini nilai F, X, Y, dan Z yang bernilai 1 itu adalah barisan kedua, ke-5, dan ke-8. Maka yang menghasilkan fungsi sama dengan 1 adalah 001, 100, dan 111. Nah, maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik COP adalah F untuk Y dan Z. Sama dengan X action kali Y action dikali Z. Ditambah Y dikali Y action dikali Z action ditambah X dikali Y dikali Z. Oleh karena itu jika 001 maka yang tidak ada actionnya itu yaitu Z. Lalu selanjutnya adalah 100 yang tidak ada actionnya adalah X-nya. Lalu untuk 111 itu tidak ada actionnya semua karena yang bernilai 1 itu adalah ketiga-tiganya X, Y, dan Z. Ini adalah nilai akhir yang menentukan SOP kita juga. Kita juga bisa menyederhanakannya dengan menggunakan lambang min term. Kalau kita menggunakan min term kan di sini nilainya kan M1 ditambah M4 ditambah M7. Nah, kenapa di sini ditambah? Karena COF
penjumlahan dari perkalian. Ingat, COF itu penjumlahan dari perkalian. Selanjutnya kita akan membahas POS-nya. Kombinasi nilai penuh yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0. Kalau di POS, positifnya lebih ke 0. Nilai penuh yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah 000, 010, 011, 001, dan 110. Maka booleannya dalam bentuk kanonik POS adalah F untuk X, Y, dan Z. Itu adalah X ditambah Y ditambah Z dikali X ditambah Y Xn ditambah Z dikali X ditambah Y Xn ditambah Z Xn dikali X Xn ditambah Y ditambah Z Xn dikali Z Xn ditambah Y Xn ditambah Z. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, POS positifnya lebih ke 0. Maka oleh karena itu, jika di sini ada angka 0, maka X, Y, Z tidak menggunakan Xn. Nah, sedangkan yang ada angka satunya menggunakan Xn. Kita juga bisa sedangkan yang ada angka satunya menggunakan Xn, kita juga bisa tuliskan dengan menggunakan lambang Maxterm seperti F untuk X, Y, dan Z itu sama dengan M0 dikali M2 dikali M3 dikali M5 dikali M6. Nah, kita ke contoh lain. Nyatakan fungsi boolean f X, Y, Z. X tambah Y Xn kali Z. Dalam bentuk kanonik COP dan POS, yang pertama kita akan membahas COP. X dikali Y dikali 1. 1 itu sama seperti 2 tambah 2 Xn ditambah X dikali Y Xn dikali 1. Ini nilainya adalah 1. Nah, lalu kita kalikan X dikali Y Z tambah X kali Y kali Z Xn ditambah X kali Y Xn dikali Z, lalu X dikali Y Xn dikali Z Xn. Maka kita beralih ke term 2, yaitu Y Xn dikali Z. Bagaimana cara supaya mendapat variabel X, Y, Z tetapi tidak mengubah nilai dari Y Xn dikali Z? Yaitu kita kalikan Z dikali dalam kurung X plus X Xn, nilainya adalah 1. Maka hasilnya adalah X dikali Y Xn dikali Z plus X Xn dikali Y Xn dikali Z. Maka kita sudah menemukan term dari F untuk X, Y, dan Z, yaitu X kali Y kali Z ditambah X dikali Y dikali Z Xn ditambah X dikali Y Xn dikali Z dikali X dikali Y Xn dikali Z Xn ditambah X Y Xn Z tambah X Xn Y Xn Z. Lalu kita hilangkan yang sama contohnya seperti X dikali Y Xn dikali Z, dan hasilnya seperti X Xn dikali Y Xn dikali Z ditambah X Y Xn dikali Z Xn ditambah X dikali Y Xn dikali Z ditambah X dikali Y dikali Z Xn ditambah X dikali Z, atau mentornya seperti F X Y Z sama dengan M1 M4 M5 M7 saya ulangi, M1 M4 M5 M6 dan M7. Nah, lalu kita akan membahas POS. F X Y Z, X ditambah Y Xn dikali Z, X ditambah Z sama dengan X ditambah Y Xn dikali X ditambah Z, X ditambah Y Xn sama dengan X ditambah Y Xn ditambah 0. Nah, jika 0 dikali 0, maka hasilnya Z
0 kali z aksen. Lalu kita tambahkan x ditambah y aksen ditambah z dikali x dikali y aksen ditambah z aksen. X tambah z sama dengan x tambah z tambah y. X tambah y tambah z. X tambah y aksen tambah z. F x tambah x kali y kali z sama dengan x tambah y aksen z sama dengan x tambah y aksen tambah z. X tambah y aksen tambah z aksen. X tambah y tambah z. X tambah y aksen tambah z sama dengan x tambah y tambah z. X tambah y aksen tambah z. X tambah y aksen tambah z atau f x y z sama dengan M0, M2, M3. Nah, kita beralih ke aplikasi aljabar boolean. Nah, kita akan membahas jaringan pensaklaran. Apa itu saklar? Yaitu objek yang mempunyai dua buah keadaan, yaitu buka dan tutup. Nah, di sini ada 3 bentuk gerbang yang sederhana. Saat saklar X-nya ditutup, maka saklarnya menjadi rapat, maka akan ada aliran dari A ke B. Nah, yang kedua, ada 2 buah saklar disusun secara seri. Kalau X dan Y salah satu ditutup, maka B atau misalnya lampu belum bisa mengalir. Jika X sama Y tertutup, baru bisa mengalir. Nah, yang ketiga adalah bentuk paralel. Nah, di sini kan outputnya C hanya ada jika dan hanya jika X atau Y ditutup. Nah, kita akan beralih ke contoh rangkaian pensaklaran pada rangkaian listrik. Jangan kasih. 1. Saklar dalam hubungan seri. Nah, di sini menggunakan logikanya N. Misalnya di sini sumber tegangan dan misalnya A dan B tertutup, maka lampunya menyala. Kalau hanya salah satu yang tertutup, maka lampunya tidak akan menyala. Saklar dalam saya ulangi, 2. Saklar dalam hubungan paralel yang digunakan adalah logika OR. Jadi saat ada sumber tegangan, jika mengalir ke salah satu lampunya bisa menyala, dan jika keduanya tertutup maka lampunya tidak akan menyala. 2. Rangkaian logika. Yang pertama itu gerbang N memiliki 2 input dengan gerbang logika berbentuk seperti setengah lingkaran dan menghasilkan satu output, yaitu XY. Yang kedua, gerbang OR memiliki 2 input dengan gerbang logika berbentuk tanda panah dan menghasilkan satu output, yaitu X tambah Y. Jadi kalau gerbang N itu kali, maka kalau di gerbang OR itu tambah. Yang terakhir, gerbang NOT memiliki 1 input, yaitu X, dan gerbang logika berbentuk seperti topi ulang tahun dan menghasilkan satu output, yaitu X aksen. Jadi kalau gerbang NOT hanya 1 input saja, sedangkan pada gerbang N dan OR itu bisa 2 atau lebih input. Contoh, nyatakan fungsi f dalam kurung x, y, z sama dengan x, y tambah x aksen y ke dalam rangkaian logika. Di sini ada cara pertama. Pertama-tama itu kita buat dulu rangkaian logika XY. XY di sini rangkaian logikanya itu berbentuk gerbang N. Setelah XY kita buat lagi X aksen Y-nya. X aksen Y-nya juga berbentuk gerbang N. Hanya saja sebelum digambar gerbang N-nya kita buat dulu X aksennya. X aksen di sini bentuknya gerbang NOT, terdiri dari 1 input dan 1 output. Outputnya X aksen. Lalu setelah itu baru tambahan input Y-nya dan gerbang logika N sehingga menghasilkan output X aksen Y. Terakhir XY-nya tambah dengan X aksen Y yang gerbang logikanya itu berbentuk OR karena outputnya tambah. Jadi outputnya itu XY tambah X aksen Y. Selanjutnya di sini ada cara kedua dan cara ketiganya.
Cara kedua di sini hampir sama dengan cara pertama, hanya saja di cara kedua ini inputnya X aksen Y disambungkan dengan inputnya XY. Kemudian cara ketiga, perbedaannya bisa dilihat pada model inputnya juga X dan Y-nya. Gerbang turunan. Yang pertama gerbang NAND, yaitu gabungan antara gerbang NOT dan AND, memiliki dua input dan satu output, yaitu dalam kurung X, Y, aksen. Yang kedua gerbang NOR, yaitu gabungan antara gerbang NOT dan OR, memiliki dua input dan satu output, yaitu dalam kurung X tambah Y aksen. Yang ketiga gerbang XOR atau exclusive OR, yaitu gabungan antara gerbang OR dan NOT yang memiliki dua input dan satu output, yaitu X tambah Y. Kemudian gerbang XNOR, exclusive NOR, yaitu gabungan antara gerbang XOR dan NOT, memiliki dua input dan satu output, yaitu X tambah Y aksen. Jadi gerbang XNOR ini kebalikannya dari gerbang XOR. Selanjutnya di sini ada gambar gerbang logika. Yang pertama itu gambar gerbang NOR, di mana dia ekuivalen dengan gambar gerbang NOR juga, tapi sini NOR-nya yang lebih detail. Yang kedua gambar gerbang AND, di mana inputnya itu X aksen dan Y aksen, menghasilkan output X aksen Y aksen, ekuivalen dengan gambar gerbang NOR. Yang ketiga gambar gerbang OR, di mana inputnya itu X aksen Y aksen, menghasilkan output X aksen tambah Y aksen, ekuivalen dengan gerbang NAND. Selanjutnya penyederhanaan fungsi boolean. Contoh, F dalam kurung XY sama dengan X aksen Y tambah XY aksen tambah Y aksen disederhanakan menjadi F dalam kurung XY sama dengan X aksen tambah Y aksen. Penyederhanaan fungsi boolean dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama itu secara aljabar dan yang kedua peta Karnaugh. Tapi di sini yang akan kita bahas hanya penyederhanaan fungsi boolean secara aljabar. Penyederhanaan fungsi boolean secara aljabar, di sini ada beberapa contoh. Jadi kita akan sederhanakan menggunakan postulat Huntington yang sebelumnya sudah dijelaskan sama pemateri pertama yang ada 5, yang itu closure, kemudian identitas komutatif, komplement aksen, dan distributif. Pertama, F dalam kurung XY sama dengan X tambah X aksen Y. Di sini kita sederhanakan dengan distributif, menjadi sama dengan X tambah X aksen kali X tambah Y. Lalu di sini X tambah X aksen itu bentuknya sama dengan hukum komplement aksen, dimana kalau sama X tambah X aksen itu berarti hasilnya 1, jadi sama dengan 1 kali X tambah Y sama dengan X tambah Y. Contoh kedua, F dalam kurung XYZ sama dengan X aksen Y aksen Z tambah X aksen YZ tambah XY aksen. Di sini ada variabel yang sama, yaitu X aksen ada 2, di sini juga Z-nya ada 2. Jadi kita gabungkan menjadi sama dengan X aksen Z dalam kurung Y aksen tambah Y tambah Y aksen. Jadi di sini Y aksen tambah Y itu termaksud dalam bentuk komplement aksen. Jadi itu hasilnya 1 sama dengan X aksen Z dikali 1 tambah XY aksen sama dengan X aksen Z tambah XY aksen. Contoh terakhir di sini F sama dengan F dalam kurung XYZ sama dengan XY tambah X aksen Z tambah YZ.
Jadi di sini bentuknya itu setiap sukunya berbeda, nggak ada yang bisa disederhanakan. Jadi kita tambah fungsi di belakang menjadi sama dengan XY tambah X aksen Z tambah YZ dalam kurung X tambah X aksen. Jadi fungsi yang ditambahkan itu X tambah X aksen. Jadi tanpa diubah bentuk aslinya. Bisa ditambahkan fungsi tapi dengan syarat tidak mengubah bentuk asli dari soalnya. Di sini kita sederhanakan menjadi sama dengan XY tambah X aksen Z tambah YZX tambah YZX aksen. Jadi setelah dikali ke dalam tadi YZ kali X dan YZ kali X aksen, di sini kita dapat beberapa variabelnya yang sama. Jadi kita gabungkan lagi. Jadi sama dengan XY dalam kurung 1 tambah Z ditambah X aksen Z dikali 1 tambah Y. Jadi hasilnya sama dengan XY tambah X aksen Z. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.